Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok dijauh? Dalam Gak apa-apa. Di sini kami ini ingin menceritakan tentang pengalaman horor masing-masing ya. Iya. Sejujurnya gue nggak terlalu percaya sama cerita-cerita mistis gitu. Banyak banget yang kayak sering gue alami, cuman gue juga kayak apa sih paling angin lah, paling gitulah. Kalau menurut tuh gimana? Lu ada gak cerita horor tersendiri gitu yang biar bisa buat gue percaya gitu? nggak ada satu pun. Kalau lu deh ada nggak? Gue banyak sih. Dari tante gue itu lagi hamil. Itu udah mau bulan-bulannya lahiran tuh kan. Iya. Jadi rumah gue itu deket rumah sakit bersalin. Iya. Nggak rumah sakit bisa banyak tuh. Gitu lah. Jadi tante gue tinggal di rumah gue dulu selama dia mau lahiran itu kan. Jadi malamnya tuh, jadi dia tinggal di kamar bawah. Gue sama keluarga gue di atas, di lantai 2. Itu jam 10, ibu gue, adek gue udah tidur. Gue sama ayah gue lagi nonton bola di atas. Nah gue tuh ngedengar kok kayak ada yang nangis, sangkain gue anak tetangga gitu kan. Iya, gue bilang kayak gitu sih gue juga. Ya kan? Tapi kok halus bener, suaranya itu bener-bener halus kayak gitu. Nah gue bilang lah ke ayah gue, kok kayak ada yang suara nangis ya, kata gue. Enggak, itu mah yang penonton bola, kata ayah gue. Gue tonton lagi kan, lama kan, masih keluar yang suara nangis itu. Itu loh beneran, enggak itu tuh penonton bola, kata ayah gue. Ya udahlah, gue terserah, kata gue kan. Ibu gue tiba-tiba tuh bangun, matiin TV itu kan. Kenapa, kaget kan? Kayak ada yang nangis, kata ibu gue kan. Tapi setahu gue kalau kayak nangis tuh ya biasa kalau anak kecil tuh paling cuma sekali 2 kali gitu, nggak kayak terus-terusan gitu. Tapi gue udah Kalau terus-terusan. Terus abis itu ibu gue turun ke bawah. Nah kata orang kan disebarin garam gitu ya kan. Nah kebetulan garam di rumah gue tuh habis. Jadi nyuruh suami tante gue ini buat beli garam lah ke warung. Jadi om gue tuh keluar juga kayak ngerasa merinding gitu. Udah dibeliin, balik. Ibu gue nebar. Pas ibu gue ngeliat ke atas tower tetangga lagi gini. Anjay. Demi Allah. Suram. Langsung kayak gue takut gitu kan. Jadinya tante gue disuruh gak boleh tidur dulu di kamar gue karena dekat banget sama tower itu. Jadi dia tidur di ruang tengah gitu kan. Udah habis itu ya udah tunggu sampai siang udah. Kalau gue sih, kalau gue mah gue panggil sama gue kalau bisa. Siapa tau kan orang kan belum tahu juga kita kan. Tapi bapak gua keluar kan, bapak gua tuh sampai manjat-manjat mana sih gitu. Bapak gua juga orangnya nggak percayaan. Tapi emang ibu gua itu dari lahir emang kayak gitu, punya bisa lihat gitu. Sama kayak kakak gue juga itu bisa ngeliat juga dia kayak ngomong. Pernah tuh gue kayak ke pantai ya. Terus gue juga di pantai karena orangnya nggak terlalu percaya, kayak kawan gue ngomong, lu nih sopan dikit sih omongannya gitu. Kayak gue juga, ya pasti lu juga kan gitu kayak ya gitu lah pokoknya, kayak nggak sopan juga ngomongnya. Gue tiap malam juga gitaran terus. Pas gue balik tuh ternyata kakak gue diikutin, nggak suka sama gue. Cuman ya gue juga kayak gitulah, nggak percaya pokoknya kayak gitu lah. Terlalu bodo amat gitu. Apa sih gitu kan? Zaman sekarang 2020 gitu loh, masih percaya hal mistis gitu kan. Ya gitu aja sih paling kalau gue. Kalau lu nih ada nggak pengalaman mistis lah? Kalau gue ada. Nah apa tuh? Tentang dari gue kecil emang ada keturunan juga dari turunan indigo parsial. Kalau gue indigo parsial, ya, parsial itu ada parsial juga. Ada. Sebenarnya ada indigo yang murni, ada juga yang parsial. Maksudnya parsial itu setengah. Bisa ngelihat, cuman tergantung keadaannya aja. Misalkan saat drop atau lagi sakit atau apa mungkin itu bisa. Kalau gue dulu itu dari kecil emang bisa. Seingat gue itu sekitar TK. Dulu gue di Jakarta punya pohon rambutan gede. Kata orang sih rambutan itu emang ada sih katanya. Ya, banyak kan ngomong gitu. Nah gue dulu itu pas maghrib pulang dari
main bola kan, dulu namanya masih bocah ya kan. Iya. Pas Jakarta itu seneng main bola, pulang-pulang itu maghrib ngeliat di samping pohon rambutan gitu ada itu Apa Apa itu? itu? Poci. Oh iya. poci itu. Emang bener kata orang pocong itu mukanya itu apa ya, dibilang hancur parah, itu bener. Jadi Lo pernah ngeliat pocong bener? bener. Di situ gue langsung kayak apa ya namanya, ngedrop parah sampai masuk ke puskes itu 3 hari di situ. Karena masih kecil ya kan, Ngedon Iya. banget. ngedon banget itu kan. Dari situ dikasih tahu sama kakek gue kalau gue gini-gini. Oh, namanya gue masih kecil kan, juga kan nggak tahu kan kita ya. Iya, bener lah. Udah gue coba biasa aja. Emang sempat ditutup juga kan mata batinnya supaya nggak bisa ngeliat itu kan. Iya. Udah dari situ ya udah kayak biasa aja. Cuman pas 2012 pindah ke sini, pindah ke Lampung awal SMP kan. Awal SMP mulai kayak apa ya, ini lagi iniannya, mata batinnya mulai aktif lagi kan. Cuman nggak terlalu sering, paling ngeliat sekelibat bayangan gitu. Palingan cuman bisa ngerasain oh di ujung itu ada, Oh iya. di ujung itu ada. Kalau dulu juga ada tuh yang bisa ngeliat juga kayak pengen, lo mau nggak buka mata batin biar lo percaya gitu. Nah, Cuman betul. gua ya untuk apa sih gitu kan? Iya. Gabut Untuk banget. apa? Udah gabut banget itu mistis. Asli. Kalau misalkan yang orang-orang biasa gitu nggak perlu sebenarnya. Kalau misalkan penasaran untuk dibuka mata batin sebenarnya nggak perlu. Iya. Karena yang gua tahu dari guru gue juga itu, kalau misalkan yang orang awam dibuka mata batin, kalau yang dia nggak kuat bisa-bisa Gila. ya gila orang itu. Berarti orang gila tuh kebanyakan apa dibuka mata batin ya? Nah, Ya, nggak orang juga Oh, enggak sih. ya? Gila nggak juga sih, belum pernah ngobrol juga sama dia. Iya. Nah, awal benar-benar aktif lagi itu mata batin gue itu dari SMA. Ya. SMA kelas 2 gue pacaran sama ada anak Tunggu beda ya. sekolah. Itu berarti mata batin itu bisa aktif sendiri gitu walaupun Bisa enggak ini aktif juga. sendiri, iya. Kalau udah keturunan ya. Iya, bisa aktif sendiri. Kalau Cuman- gue juga ada keturunan, cuman ya paling setiap ini aja sih generasi kayak dari Salah keturunan satu. bapak gue ya. Oh, Itu iya. kakak gue, Gitu. kakak gue itu bisa sebelumnya kakek gue. Nah ini Iya. ponakan gue juga katanya sih, cuman gue ya udahlah gitu bisa deh. Nah, Iya. Berarti gitu juga lah ya. iya, kalau gue dari kakek gue ininya, dari kakek gue juga sama dari mungkin bokap gue juga ada keturunan juga, karena bokap gue campuran dari Jawa sama Sumbawa. Wih. Tahu sendiri orang Sumbawa Iya iya. ini gimana kan. Nah, Iya. terus Terasa atmosfer ya. Atmosfer sampai sini loh ya. mulai dari SMA kelas 2 gue pacaran sama anak beda sekolah, yang mana juga dia dulu SMP-nya itu satu yayasan sama gue juga. Jadi sekolahan gue itu yayasan dari SMP, SMA, SMK. Nah dia di SMP-nya pas gue masuk SMA dia kelas 9 SMP. Kelas 9 SMP emang belum kenal, cuman emang ya kayak redik-redikan doang lah istilahnya. Iya. Dari situ kelas kontak, ketemu di kelas 2 SMA, dia kelas 1 SMA itu ketemu di situ. Ketemu juga nggak sengaja dari medsos juga kan, dia lagi ada problem sama apa namanya orang tuanya. Iya. Mungkin gue kan emang orangnya humble juga sih, emang Ajay. emang sering nanya-nanya juga sih orangnya. Iya, udah. Ya. Ayo, lanjut. Oke, dari situ mulailah kita gue sama dia ini deket lagi kan. Dari situ jadian. Awalnya dia belum cerita ke gue kan, cuman setiap kali ketemu sama gue dia nggak berani natap mata gue, karena dia tahu kalau misalkan dia natap mata gue bakal tahu dia apa di badan dia itu setengah manusia, setengahnya itu bukan. Anjir. Ih, ngeri banget. Bisa gitu kayak Jiwa Iya, sama. nah kok kayak Awal- konspirasi film gitu ya, setengah kadal gitu. awal gue tahu dia setengah manusia, yang setengahnya itu masukan dari ininya. Gue coba ingin dia kan cerita sama gue lo nya, kalau emang lo benar-benar ini kan. Ya udah dia cerita gini-gini. Oh ternyata dia awalnya itu dia lagi halangan, terus dia lagi kemah di yang sekarang jadi jalan tol baru. Kayak di mana tuh? Di apa sih namanya yang arah mau ke kolam renang, apa yang di sana itu baru Ya, itu pokoknya adalah tempat kemah Itera, lah. nah Itera. Oh iya. Nah situ di tol itu kan ada katanya sih, kata dia itu ada
satu kerajaan lah, kerajaan Jin gitu. Oh itu kerajaan juga gitu. Iya. Kebetulan dia juga emang kemah di situ, posisi lagi halangan juga di situ kan ini ya. Tanpa sengaja dia ngebuang apa namanya bekas mesnya itu buangnya sembarangan, nggak masukin plastik dulu gitu, maksudnya asal lempar aja gitu jadinya. Nah dari situ pulang dari kemah dia langsung drop kan, langsung jatuh gitu. Dia tahunya itu sampai rumah, kalau dia ngerasain itu beda, soalnya aura kirinya itu agak negatif, yang kanannya mungkin masih dia sendiri. Oh, jadi dia ngerasa kanan kiri Kan beda kayak gitu. punya ini gitu apa sisi lain gitu, Iya. dua pribadian gitu. Benar. Jadi kadang dia kalau misalkan lagi sama gue ya, kalau misalkan lagi nggak lagi emang dia benar-benar dia yang nggak bakal marah-marah. Kalau misalkan lagi bukan dia, gue pegang dikit aja dia pasti panas. Wow. Dia yang ngerasa panas apa lu Dia yang yang ngerasa panas. Sakti juga ya. Gue juga nggak tahu sih kayak gitu juga ini ya. Terus juga dia kalau ngeliat mata gue nggak pernah berani kalau itu, entah ngapa juga gue nggak tahu kan. Setiap kali gue ngobrol sama dia, gue ngeliat matanya itu nggak bakal berani dia nya. Selalu apa malingin lah, istilahnya malingin mata. Iya, hindarin lah ya, mata. Setelah itu emang keluarganya dia juga emang keturunan manusia harimau lah istilahnya. Karena dia anjay banget. emang benar-benar ada ininya. Dari abangnya terus sama ayahnya dia itu dari keturunan orang Padang itulah dianya. Emang keturunan Padang apa gitu lupa. Yang dalamin apa manusia harimau itu. Nah dari situ abangnya ini tahu kalau misalkan gue bisa indigo parsial lah ininya. Terus dia ilmu lah, yang ilmu iya, dikit-dikit lah istilahnya. Terus dia bilang ke gue, kan lu bantuin ini adik gue sih supaya setengahnya itu balik lagi. Yang jiwa setengah dia itu kan nyangkut di sana sih, yang setengahnya itu. Oh, Jadi setengahnya nyangkut. setengahnya itu masih nyangkut di kerajaan itu. Jadi istilahnya jiwa gue ini ada dua, Iya. yang satu di sana, yang satu di sini. Istilahnya gitu. Ininya. Kalau misalkan yang ini yang gue gitu. Udahnya gue bilang sama abangnya ya udah insya Allah, tapi gue nggak usah janji karena gue juga kan manusia biasa lah, bukan siapa kan kata gue kan. Insya Allah kata gue bantuin dikit-dikit juga Untuk apa itu? Untuk ngeluarin. untuk kembaliin itu. Lo bisa juga balik gitu. Bisa, cuman gue perlu bantuan juga sih dari abangnya itu. Karena itu namanya juga kerajaan kan, namanya juga kerajaan itu ada, kalau orang dulu itu ada panglimanya, panglima sama pasukannya itu apa ya, sejenis siluman gitulah, berbagai siluman dari ular segala macam itu ada di situ. Jadi udah dari situ gue bantuin lah ya kan. Beberapa kali juga emang sering kerasukan, selain emang yang dia nempelin itu emang sering kerasukan karena belum ditutup mata batin dia, jadi masih buka gitu karena emang dari keturunan dia lah ininya. Cuman dia nggak ada apa namanya, nggak ada ingin harimaunya dalamnya, murni pure apa namanya asli indigo ininya. Dari situ lama kelamaan sama gua itu sempet jalan ke mana gitu, lagi mau ke pantai ke mana, tiba-tiba dia jatuh kan, lagi di mobil itu pingsan, blek belakang. Gue ngeliat, waduh, udah gak beres nih kata gue kan. Gue berhenti mobil sama abang gue, sama abangnya itu, gue cek dianya, bener dia emang ada yang masukin. Dari situ, pinggir jalan, gue sama abangnya itu buat ngeluarin setan itu atau makhluk halusnya lah istilahnya. Bisa loh. Gokil. Iya. Gokil. Bukan jasa gak? Enggak lah, Tapi itu masih ke sekolah malu kan? masih. Iya. Nah kalau ngomong di sekolah nih, biasanya kan ada sih kayak cerita kesurupan massal gitu. Iya. Kalau lu pernah nggak? Kalau jujur sekolah gua nggak pernah sih. Kayak sekolah Iya, ya. kan maksud gua. kawan ya? Kayak, Pernah SMP. Oh, SMP lu pernah. kita sama. jadi gimana ceritanya lu? Ceritanya tuh seminggu itu selalu ada yang kesurupan ramean. Kenapa? Waktu kita kelas 7, nggak tahu kenapa. Kalau nggak salah dulu itu zamannya hipnotis itu loh. Yang mana itu? Oh, Hipnotis apa yang itu ini tuh? Itu mah Bukan. serem ya. Nggak tahu gua, itu kakak kelas gitu kan. Iya. Dia orang itu suka hipnotis gitu. Nah lama-lama jadi kayak kesurupan massal gitu, nggak tahu juga kita orang. Oh, gitu. Kelas kita tapi nggak. Tapi gue SMP SMA nggak pernah ngerasain kayak hal mistis gitu. Gak tau kenapa. Kayak
ya kayak gitu aja sih lah. Aneh lah pokoknya, gue nggak pernah ngerasain hal mistis, makanya gue agak nggak percaya gitu. Kayak Gua sih mau apa, malah gue lebih takut sama orang daripada manusia. Kalau bisa ngebunuh iya orang. sih, Kalau orang iya bisa. emang Gue kalau keselibet itu sering, tapi positif gue Oh, orang. ngerasa. Oh iya, gue juga iya. Positif. Kalau lagi apa kan kayak belakang ada yang lewat Iya, gitu. iya, gitu. Emang gue, ayo udahlah. ya gue juga gitu sih, kalau gue sendiri gitu yang ngelihat bodo amat gitu. Tapi kalau misalnya orang lain juga lihat, gue juga ikut takut. Pernah gue, jadi om gue mau nikah. Nah om yang tadi yang ya. punya anak tadi Iya. sebelumnya pas sebelum dia nikah, besoknya lah dia nikah. Ya. Jadi gue masih kecil tuh. Jadi gue abis ke supermarket, terus lewat masuk gang rumah gue itu ada sepupu om gue sama ibu gue ini. Gue jadi bertiga boting. Motor. Ya. Abis itu ada dia pakai bajunya itu sama. Nanti dulu kayak pakai bajunya itu sama persis kayak dia yang tadi sore gitu kan. Iya. Oh jamaah ini gitu. Iya, dia tuh jelmaan. Lupain itu. Heeh. Jadi dia itu nggak ngomong, cuma pakai bahasa tubuh gitu, gini, artinya Terokok. terokok, gitu kan. Terokok. Apa lu ini, kata om gue kan. Balik kata om gue. Udah om gue sama om gue, ibu gue pulang kan. Iya. Besok pagi ditanyain, kan om gua yang mau nikah ini serumah sama yang sepupunya. Tanyain, lu ngapain malam-malam di sana, katanya. Apa, gue jadi dari tadi sore di rumah, tanya sama ibu Uwa, katanya. Lah ditanya iya, jadi siapa yang tadi malam itu? Nah lah. Jadi yang gue lihat sama ibu gua sama om gua itu bukan manusia gitu. Siapa gitu kalau bukan manusia? Nggak tahu. Kalau di rumah tuh biasanya ada sih ya. Gue juga kayak kata kakak gue sih, kamar gue ada cuman ya gitulah pokoknya. Iya, Kamar kayak ada. juga ada. Pernah sering tuh kalau gue kamar tuh lagi begadang, misalnya lagi pemain game, pemain musik tuh, jendela ada yang ketok sendiri. Cuman gue periksa siapa woi gitu kan, kira itu kan temen gue gitu. Itu aja sih paling. Gak ada yang, gue nggak pernah mikir kayak itu makhluk apa, udah sih gitu aja lah. Positif Lalu aja. masih ada lagi gak? Kalau- Cerita yang jelmaan-jelmaan. Apa di rumah lu ada gitu? Kalau di rumah yang bisa ngerasain itu cuma bokap gue sih, sama adik bayi gue yang sekarang Ada bayi, aduh, berapa bulan? udah umur 3 tahun balita lah istilahnya. iya. 3 tahun. Turun Siliwangi. Jadi kan nggak tahu sih ini ya. Kalau gue sih emang sengaja ngebuka juga karena waktu gue SMA kan ikut silat kan. Silat gue juga ngedalemin soal kebatinan juga, soal jaga diri juga. Ya jadi ya ke bawah gitu lah istilahnya. Kalau dari rumah itu yang tahu itu bokap gue, karena waktu itu pas gue pulang dari rumah cewek gue itu, gue bukan gue itu pas gue duduk kan, gue pulang agak telat jam 10 malam lah istilahnya dari tempat cewek gue. Jam 10 malam abang gue udah nungguin kan depan pintu, cuman gue duduknya langsung kayak nantangin gitu. Iya. Nantangin gitu. Pertama itu bukan gue kan, itu emang dari bawaan pegangannya kawannya cewek gue itu yang dari sana itu Ikut lo. ikut gue, karena kesannya gue itu bisa bisa ngebantuin lah di sana itu ini kan. Awalnya gue pengen dibawa ke sana, istilahnya pengen dibunuh sama jin lah istilahnya. Serem anjir. Yang gue dengar dari abang gue sih gitu. Gue sempet diincar juga ini ya, karena ya gitulah ini ya. Lu punya ilmu gitu. Iya, katanya sih gitu. Cuman abang gua tahu kalau itu bukan gua. Dipakai sendal tebel apa gitu lupa gua. Langsung digambar, plak, langsung keluar, itu bukan gua. Cuman gua bisa ngerasain. Sakit. Sakit beneran. Sakit cuman ya itu yang keluar itu kan bukan gua sih, gua Iya. bisa ngontrol. Ya udah gua pasrah aja. Gitu gua. Pakai sendal tebel ya kan? Sambil baca aja lah gue yang gue bisa. Nah dari situ kebetulan ada kayak jamaah tablik lah istilahnya, yang dari muter-muter gitu lah istilahnya, jamaah tablik atau jauh lah istilahnya. Ada jauh lah, kebetulan lagi di musola dekat rumah gue. Dari situ gue sembuhin kan, udah disembuhin, katanya
dijagain, kalau bisa kan ditutup lah ininya, dipagerin segala macam misalnya biar nggak dibawa. Soalnya apa namanya, gue ini mau dibawa ke sana sebenarnya. Dari pegangannya kawan gue sama yang di kerajaan sana itu. Soalnya kerajaan sana kan itu yang punya cewek gue itu udah gue ambil kan. Yang sebelahnya itu, yang satunya itu udah nggak ada, yang apa namanya, yang sebelah negatif cewek gue itu udah nggak ada. Karena udah diinin sama gue sama abangnya itu. Nah yang di sana itu apa namanya, pasukan sana itu nggak terima juga kan, karena dia di sini juga segala macam. Ya udah, jadi sama-sama saling ngincer gue dua itu istilahnya. Nah dari situ gue dibawa ke apa namanya, guru spiritual bokap gue. Apa, bokap gue punya guru spiritual, jadi gue dibawa ke sana, dilihat segala macam. Ya udah, dari situ gue dibawa lagi ke om gue kan, dilihat lagi buat diiniin, dijagain segala macam. Ya udah, dari situ gue disuruh om gue coba ikut silat ke sini kan, ke salah satu perguruan lah istilahnya. Ini ya udah, gue coba ke situ. Ya emang niat gue cuman pengen apa namanya, bela diri lah istilahnya kan, pengen bela diri. Terus gue tertarik juga ada salah satu ilmu kebatinan gitu lah istilahnya, ilmu kebatinan. Ya udah, gue dalemin ilmu agama itu, kayak zikir-zikiran segala macam itu ada amal-amalannya. Ya udah, gue coba kan, gue coba. Nggak taunya kata bokap gue ada di dalam gue salah satu hasil dari zikiran amalan itu. Nah dari situ gue awalnya nggak bisa ngontrol kan, nggak bisa ngontrol. Kelepasan di sekolah gue sering denger waktu itu berantem gitu. Sering berantem. Tapi bukan gue. Puncaknya pas waktu gue lagi ngajar padus, pas gue mau itu sempet 10 November sebelum terakhir gue ngelepas apa namanya, seni musik gue itu. Gue sempet terakhir itu megang seni musik gue buat latihan padus kan. Dari situ ada salah satu anak kelas 10 itu apa, buat ulah lah istilahnya, buat ulah sama gue. Situ gue udah nggak bisa kontrol kan, udah apa, langsung gue giniin dia itu, langsung sama gue bang, enggak langsung apa ya, sebenarnya udah kelihatan kayak bekas sakaran gitu lah istilahnya. Kata temen-temen gue di sana lah istilahnya, turunan maung gitu. Nah, Islam ya. Cing Islam ya. Terus udahnya dari situ gue dipanggil apa namanya, ditenangin sama guru-guru sana. Sebenarnya gue setengah sadar juga kan di situ, cuman lebih ke kontrolnya sama yang apa namanya, makhluk halus itu yang ada di dalam gue itu. Dari situ gue dibawa ke dalam, dibawa ke guru agama gue di situ, ada guru PAI situ kan. Dari situ gue diobatin sama dia. Ya udahlah, cuman buat tenangin doang lah istilahnya. Dari guru PAI gue itu dibacain kayak buat tenangin pegangan gue itu biar nggak berontak terus kan ini ya. Udah selesai dari situ, gue ngeblank kan. Emang setiap kali gue udah apa namanya, kerasukan apa segala macam, pasti walaupun sadar ujung-ujungnya ngeblank. Gue tuh tadi kenapa sih ini ya? Yang dari atas itu kan kelas apa? Yayasan gue kan tingkat 3. Yang dari atas bener ngeliat ke bawah, ada yang juga turun. Lu ngapain? Tanpa ada omongan gue di 2 kelas itu. Hah? Ngapain ya kata gue kan? Nggak tahu, gue juga kata gue kan. Lu tadi ngapa gereng-gereng segala macam itu sampai lu nabuk tuh anak orang tuh, lu lihat. Hah? Kata gue, iya tah? Nggak sadar ya? Nggak sadar gue. Ini pas udah selesai itu nggak sadar, cuman pas gue apa namanya ngalamin itu emang sadar. Kelihatan dari sini gue tuh ada bekas ininya lah, kayak darahnya gitu dikit. Lu tampar tapi berdarah. Iya, kayak gini lah istilahnya. Nyakar. Dari situ Itu awalnya gak ada masalah gitu sama orang itu. awalnya itu emang dia itu kayak main-main gitu pas latihan padusnya itu. Kalau gue sih orangnya kalau misalkan serius ya itu, kalau misalkan lagi belum hari H ya no problem. Kalau mau main-main apa-apa gitu. Cuma kalau udah hari H ya harus serius, nggak boleh apa namanya, nggak boleh main-main gitu lah istilahnya. Kalau udah hari H itu, jadi pas di 1 hari sebelum hari H pas gladi itu dia main-main. Dan di situ puncaknya. Gua di sekolah. Sekarang masih ngikut menjaga di mana? Ada. Di sini ada. Di sini di ruangannya ada nggak? Kalau ruangan ini ya ada sih, cuman nggak terlalu. Sebenarnya masih ada, cuman ya karena mungkin udah nggak ini lagi masih ada. Cuman nggak apa-apa, udah nggak ini kok. Jadi Darahnya itu belum edit.
Bang Edi, ya Bang. Apa? Kenapa nanya gue? Kalau kan Tapi kok jujur kok sampai sekarang tuh cita-cita ini tuh gak pernah percaya gue bang. Kenapa? Gak apa-apa. Karena lu belum pernah benar-benar ngalamin. istilahnya. Kayak diganggu juga di kamar. Bisa nggak nih? Udah habis dari tadi videonya. Udah, Udah. udah. Stop.